Seminar mengatasi keluhan pelanggan, karya Bambi Cahyadi. Setelah melalui sejumlah wawancara dan tes kesehatan, ia menjadi pramusaji di sebuah restoran bergaya Jepang Amerika. Ia lalu mengikuti serangkaian pelatihan di tempatnya bekerja selama beberapa waktu. Ia dilatih untuk mengetahui seluruh menu di restoran ini, mulai dari appetizers, main course, hingga dessert. Ia dituntut mampu menjelaskan seluk-beluk menu makanan dan minuman secara rinci, meski ia sendiri belum pernah membuat menu itu di dapur restoran. Ia pun dibekali ilmu-ilmu hospitality, pengetahuan yang berurusan dengan cara mengatasi keluhan pelanggan dan membuat pelanggan menjadi tenang. Ia jadi ingat pernah membaca iklan yang menawarkan program pelatihan atau seminar mengatasi keluhan pelanggan. Ia ingat kata-kata jualan iklan itu. Apakah pelanggan Anda sering mengeluh dan kecewa terhadap servis Anda? Apakah Anda merasa pelanggan Anda rewel, bawel, dan banyak menuntut? Kini ia tahu, kiat-kiat itu tanpa harus membayar uang investasi sebesar Rp1.400.000 per orang seperti yang ditawarkan oleh iklan mini di sebuah surat kabar nasional. Bahkan, nanti ia akan dibayar karena ia karyawan di restoran ini. Betapa beruntungnya ia menerima gaji sebanyak upah minimum provinsi, ditambah dengan uang servis dan tips. Masih terngiang-ngiang ucapan pelatihnya. Orang mungkin tidak selalu ingat apa yang Anda lakukan atau katakan, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana Anda memperlakukan mereka. Maksudnya apa? Ia masih bingung dengan kalimat berbau filosofi itu. Yang jelas, nanti setelah bekerja beberapa pekan ke depan, ia benar-benar menyadari bahwa semua pelanggannya itu rewel, bawel, dan banyak menuntut. Untuk menghibur diri, ia selalu berafirmasi. Hei, pelanggan adalah raja. Ia melakukan itu sampai 100 kali setiap bulan. Setelah melewati pelatihan, ia dapat menjelaskan kepada pelanggan seluruh menu yang tercantum di buku menu secara sempurna. Minimal ada 2 pelanggan. Pertama, pelanggan yang datang untuk betul-betul makan karena lapar dan ingin mencicipi makanan lezat sajian restoran. Kedua, pelanggan yang sekadar mencari dingin dan berinternet gratis. Golongan kedua biasanya hanya memesan es teh manis dan akan mengorder makanannya belakangan. Setelah itu mereka pura-pura lupa dan berkata, saya sudah kenyang, cukup minum saja. Kembali ke menu. Ada beberapa bagian menu andalan di restoran itu. Menu pembuka atau bahasa kerennya appetizers, yaitu smoked beef tofu salad. Ini menu pembuka nomor wahid yang paling banyak digemari. Salad ini didominasi berbagai jenis selada air, timun, tomat, dan green olive. Sayuran disajikan bersama daging asap dan tahu Jepang atau yang populer disebut tofu. Perihal dressing atau saus di atasnya, restoran itu menggunakan saus rahasia buatan sendiri yang terbuat dari kedelai. Rasa salad ini dikuasai oleh asam, manis, dan sedikit pahit-pahit pedas saat sampai ke ujung lidah dan masuk ke mulut. Membayangkan rasanya, ia menelan air liur sendiri. Menu pembuka lain yang juga favorit ialah mushroom soup. Makanan pembuka ini berupa sup krim jamur berwarna abu-abu kecoklatan dengan sedikit krim putih. 2 potong jamur shimeji diletakkan di dalam sup jamur dengan tekstur lembut. Bagi orang Jepang, menu ini sempurna. Bagi dirinya, saat disuruh mencicipi, rasa sup krim jamur ini kurang begitu kuat. Istilahnya nggak nendang. Lidah Indonesianya perlu tambahan garam dan merica agar lebih nendang plus ngacong. Sebagai pramusaji pria, ia harus bercukur agar penampilannya bersih dan rapi. Jambang dipotong rapi sampai di atas telinga, hanya kumis yang tumbuh rata dan rapi yang diperbolehkan. Itu
pun bila ia manajer. Kumis sejajar dengan garis mulut dan tidak menutupi bibir atas. Kumis yang jarang-jarang dan kasar jelas tidak diperbolehkan. Rambut hidung tidak keluar dari lubang hidung. Wajib menjaga kebersihan muka agar selalu bersih dan segar, serta tidak tumbuh jerawat di kulit wajah. Ia memenuhi kriteria standar grooming restoran itu. Hidangan utama atau bahasa bekenya main course berupa sirloin steak. Menu yang berasal dari Amerika Serikat ini sebenarnya memiliki rasa yang sama dengan sirloin steak di beberapa restoran lain, baik lokal maupun internasional. Yang membedakannya ialah saus steak yang digunakan di restoran itu 250 gram sirloin atau daging dari tubuh bagian atas sapi disajikan dengan menggunakan 3 saus. Pertama, saus gummadere, saus kedelai yang hasil akhir teksturnya seperti selai kacang, sedikit asin, gurih. Kemudian ada saus mushroom, saus jamur yang memiliki rasa asin, dan saus rahasia buatan restorannya sendiri yang rasanya gurih manis. Mereka menyebutnya saus hot special. Keistimewaan menu akan sia-sia apabila pramusaji tidak mengerti tata cara berinteraksi dengan pelanggan. Karena itu, ia pun selalu menerapkan ilmu berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan yang rewel, bawel, dan banyak menuntut. Pertama, menyapa pelanggan. Cara paling baik untuk membuat pelanggan merasa spesial ialah berkomunikasi. Kedua, mendengarkan. Setelah menyapa tamu, Anda bisa memutuskan apakah perlu melakukan percakapan ringan atau tidak. Banyak orang yang senang berbicara, jadi dengarkan dengan penuh minat. Ketiga, tersenyum. Pada kebanyakan pelanggan, senyuman yang ramah sudah cukup untuk mereka. Beberapa orang mungkin tidak mau diganggu. Keempat, berbicara. Mengatakan selamat siang, selamat malam, lalu apa kabar, dengan ramah. Karena itu merupakan sapaan yang menyenangkan. Anda bisa memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa Anda siap membantu mereka. Minta mereka untuk memberitahu apabila ada yang bisa Anda lakukan sehingga pengalaman makan mereka menyenangkan. Kelima, ya, berharap mendapat uang tips. Luar biasa, bukan? Kembali ke menu, ia dengan pasti akan menawarkan menu penutup alias dessert kepada semua pelanggan yang masuk restoran. Ada 2 menu penutup yang paling top, yaitu sampuranis tea berupa es teh yang di dalamnya dicampurkan daun hibiscus, buah persik, dan perasan jeruk lemon serta perasan apel. Rasa sajian dingin ini sangat segar dan manis, nikmat bila diminum saat panas. Sari persik yang direndam dalam teh memberikan variasi rasa asam yang pas. Ada lagi mizu breeze, minuman dingin yang terbuat dari soda dan sirup plum yang tidak diaduk. 2 bahan yang tidak diaduk ini menciptakan paduan warna yang cantik. Tampilannya bening dan merah transparan. Di tengah minuman dimasukkan buah mangga dan kiwi serta ceri merah yang dibiarkan melayang di tengah gelas. Suatu hari ketika udara tak tertahankan panas dan teriknya, ia baru saja selesai beristirahat dan kembali masuk ke shift. Seperti dirinya, orang-orang pun jenuh menunggu tarik menjadi teduh sebelum pergi berjalan-jalan. Begitu juga dengan satu keluarga yang ia lihat sangat mencolok berada di restorannya. Mereka masuk ke restoran kelihatannya untuk menunggu senja tiba sekaligus memenuhi selera kuliner mereka. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak-anak. Sang ayah lelaki tinggi kurus, berpakaian serba abu-abu yang keras bajunya kaku. Bagian depan kepalanya botak, sedangkan di bagian kiri dan kanan terdapat rumpunan rambut tipis berwarna kelabu. Matanya kecil, tetapi bulat. Hidungnya pipih tetapi mancung, mulutnya menggaris lurus. Ia terlihat mirip burung hantu yang sangat sopan. Sang ibu bertubuh mungil dan serba tersisihkan oleh tubuh tinggi kurus suaminya. Anak mereka seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Keduanya berpakaian seperti anjing dan kucing pemain sirkus. Mereka berebutan tempat duduk hingga menimbulkan suara berisik. Saat kemudian sang ayah memberikan kata-kata yang terdengar galak meskipun diucapkan dengan sopan dan elegan. Setelah itu keheningan menguasai meja makan yang mereka duduki. Sebagai pramusaji,
Ia sigap mendekati meja keluarga yang terlihat mencolok itu untuk menawarkan menu. Di dalam hatinya ia ingin sekali tertawa nikahnya sampai. Begitulah ia menjalani pekerjaannya setiap hari sampai akhirnya ia bosan dan kapok juga dan memilih mengundurkan diri. Ia ternyata tak tahan menghadapi pelanggan yang rewel, bawel, dan banyak. Satu keluarga itulah yang membuatnya trauma dan memantik mengundurkan dirinya sebagai pramusaji. Ia menyatakan berhenti berkarir di dunia restoran yang penuh dengan tekanan. Ketika ia keluar dari restoran tempatnya bekerja, kakinya tersandung sebuah bungkusan mirip kotak sepatu. Tanpa memperhatikan, ia pun menyituskan bungkusan itu dengan ujung sepatunya ke sisi pojok koridor restoran. Lantas ia melenggang menuju trotoar. Akan tetapi ketika sampai di tepi trotoar, ia pikir bahwa bungkusan itu tidak pada tempatnya. Ia berbalik untuk melihat isi bungkusan itu. Jangan-jangan benda berharga ada di dalamnya atau mungkin uang, katanya membatin dengan besar. Ia berlari untuk mencapai bungkusan tadi. Wajahnya menjadi pucat dan napasnya terengah-engah hebat, seolah-olah ia baru saja menaiki 1000 anak tangga yang berliku-liku dan tinggi. Ia pun sampai di depan bungkusan yang tergeletak dengan damai tersebut. Ia maju perlahan, melangkah ke arah bungkusan, menoleh ke kanan kiri, dan mengedarkan pandangan ke sekeliling gedung di luar restoran untuk memastikan tak ada kamera pengawas alias CCTV mengintainya. Lantas ia duduk untuk mengambil bungkusan tersebut. Tangannya agak sedikit bergetar ketika meraih dan membuka bungkusan yang mirip kotak sepatu. Jijikkan! Katanya sambil membuang bungkusan itu ke lantai. Dari bungkusan mirip kotak sepatu itu berhamburanlah kertas-kertas brosur yang tertuliskan, "Ikutilah seminar mengatasi keluhan pelanggan. Apakah pelanggan Anda sering mengeluh dan kecewa terhadap servis Anda? Atau apakah Anda merasa pelanggan Anda rewel, bawel, dan banyak menuntut? Bla 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 bla." Ia merasa sangat mual dan ingin muntah.